Shalom, selamat pagi semuanya. Tuhan menyertai dan memberkati kita tentunya sampai pada saat ini. Dan ada sukacita Tuhan juga ya yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Sekalipun tantangannya juga ada, pergumulan juga ada, kesulitan juga ada, tetapi sukacita Tuhan juga pasti tetap ada. Ya, itu yang membuat kita terus berpengharapan. Sukacita dari Tuhan itu yang membuat kita terus bisa berjalan, melangkah maju bersama-sama dengan Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan membagikan satu bagian firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai 23. Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai 23, Bapak Ibu bisa memperhatikan di dalam Alkitabnya masing-masing. Dan juga bisa melihat di layar yang sudah ada di sana. Saya akan membaca untuk kita sekalian. Sekali lagi firman Tuhan pada pagi hari ini saya persiapkan dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Berarti termasuk kita ya sampai saat ini. Ini doa Tuhan Yesus untuk para murid, dan tentu saja ayat 20 ini menjelaskan bahwa bukan hanya untuk para murid saja, tetapi untuk kita sampai saat ini juga. Doanya adalah di dalam ayat 21. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar, dan terlebih berbahagia lagi setiap kita yang melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita masing-masing. Tema pada pagi hari ini saya memberikan satu tema di sini, yaitu pentingnya persatuan. Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu persatuan itu penting apa enggak sih? Penting ya. Negara kita saja disebut NKRI, Negara Kesatuan. Gitu ya, ada kata kesatuannya di situ. Ada banyak ilustrasi tentang kesatuan yang tentu saja mungkin di antara kita sudah tahu. Saya memberikan satu contoh ketika kita mungkin ambil lidi. Lidi itu kalau satu atau dua, kita pasti bisa mematahkannya dengan mudah. Benar ya? Tapi kalau lidi itu menjadi satu ikatan dalam jumlah yang sangat banyak, maka ketika kita mematahkan lidi tersebut dalam sebuah atau dalam satu ikatan, maka itu akan sulit. Ya, dia akan tetap utuh karena dalam jumlah yang banyak. Kemudian ada pepatah juga yang mengatakan bahwa bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, ya. Jadi pentingnya persatuan itu di situ ya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, dari beberapa ilustrasi di sini, maka kita bersama-sama sepakat, setuju bahwa persatuan, kesatuan itu menjadi satu hal yang sangat-sangat penting. Ya, baik di dalam keluarga kita, baik di dalam gereja kita, atau di lingkungan tempat bekerja kita, kesatuan ini menjadi satu hal yang sangat kita harapkan bisa terjadi. Ya, dimulai dari lingkup yang terkecil, keluarga. Kalau keluarga demi keluarga yang ada di gereja kita ini bersatu, kokoh, kuat, maka gereja juga akan kuat. Rentetannya kan seperti itu. Kalau gereja kuat, ya, kita ini kan bagian dari bangsa dan negara kita juga ya.
Kalau semisal gereja kuat atau komunitas yang di mana saja kita ada di sana kuat, maka negara dan bangsa kita juga pasti akan menjadi kuat. Jadi ketika kita melihat kesatuan itu bukan dimulai dari satu komunitas yang besar terlebih dahulu, tetapi dimulai dari komunitas yang kecil. Dari keluarga, lingkungan gereja, lingkungan masyarakat, lingkungan pekerjaan, akhirnya mempengaruhi bangsa dan negara kita juga akan menjadi kuat dan kokoh. Tidak akan mudah kocar-kacir dan seterusnya. Di dalam Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai 23 ini Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan judul perikopnya di situ adalah doa Yesus bagi para muridnya. Ya, bukan hanya khusus 12 murid saja, karena di dalam ayatnya yang ke-20 yang tadi sempat saya sudah jelaskan di sana, itu doa Tuhan Yesus itu terus berlaku bagi kita sampai saat ini. Yesus saja menyadari bahwa kesatuan atau persatuan ini menjadi satu hal yang sangat penting. Oleh sebab itu doa Yesus untuk para murid ini supaya para muridnya ini tetap menjadi satu. Para murid ini tidak tercerai-berai. Para murid ini tetap solid, tetap kompak satu dengan yang lain. Sekalipun di dalam komunitas para murid yang hanya 12 orang dengan 12 kepala, dengan 12 pemikiran, tentunya banyak perbedaan pendapat. Ya, kita 2 orang aja berbeda pendapat ya. Tidak sama Bapak Ibu ya. Menyamakan persepsi, menyamakan pendapat, menyamakan pikiran, pasti akan terjadi gesekan di sana. Pasti akan terjadi yang namanya konflik. Itu tidak bisa kita hindarkan. Dan itu berpeluang atau berpotensi untuk membuat kita ini menjadi tercerai-berai. Benar ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah terjadi gesekan, pendapatnya tidak diterima, kemudian mulai marah, mulai mokong, mulai mundur, tidak mau beribadah dan seterusnya, wah itu bahaya. Ya, jadi kita perhatikan di sini bahwa Yesus menyadari bahwa kesatuan di antara para murid itu menjadi satu hal yang paling mendasar. Para murid harus bersatu, para murid harus kokoh, harus kuat untuk mereka dapat menjalankan pekerjaan Tuhan. Untuk mereka dapat berjalan bersama-sama, maju di dalam pelayanan. Dan kalau kita mau membaca, mempelajari Alkitab dan juga sejarah gereja, di antara para murid sendiri terjadi banyak sekali perbedaan. Ya, perbedaan antara Rasul Paulus dengan Petrus dengan Yakobus. Paulus ini kan melayani orang-orang yang bukan Yahudi, orang-orang non-Yahudi. Sementara Petrus, Yohanes dan seterusnya, mereka melayani orang-orang yang Yahudi. Ada terjadi banyak sekali perbedaan di antara mereka. Tetapi perbedaan-perbedaan ini tentu saja diharapkan tidak membuat mereka menjadi tercerai-berai. Belum lagi kalau kita lihat ya di dalam bagian firman Tuhan di kitab Korintus juga ada yang mengatakan dirinya golongan Paulus, ada yang bilang dari golongan Kefas, ada yang bilang dari golongan Petrus ya. Oh, Petrus sama Kefas sama ya. Ada yang bilang dari golongan Apolos maksud saya. Masing-masing dengan pemimpinnya dan mengkultuskan pemimpin sehingga terjadi pengelompokan di antara para murid. Nah, ini jangan sampai terjadi ya hal-hal semacam ini di tengah-tengah kita. Ya, mari kita terus membangun persatuan, kesatuan, persaudaraan yang kuat sehingga kita bisa bergerak maju bersama-sama. Ini mumpung masih di awal tahun Bapak Ibu ya. Saya memberikan semangat kepada kita sekalian lewat pemberitaan firman Tuhan ini supaya kita tetap bergerak maju, berjalan maju bersama-sama sebagai satu jemaat Tuhan, sebagai tubuh Kristus di GKIN Bukit Harapan Center ini untuk kita bersama-sama melakukan tugas dan pelayanan kita dengan baik. Nah Bapak Ibu, pentingnya persatuan ya sesuai dengan tema yang saya angkat. Mengapa pentingnya persatuan? Yang pertama, saya menulis di sini bahwa
Persatuan ini mencerminkan sifat Allah. Mari coba kita lihat di dalam Filipi pasal 2 ayat 2. Bapak Ibu bisa melihat di dalam Alkitabnya, atau mungkin dibantu oleh layar juga bisa. Filipi pasal 2 ayat 2. Filipi pasal 2 ayat 2. Demikian firman Tuhan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ya, ini mencerminkan sifat Allah. Sifat Allah yang bagaimana Bapak Ibu? Sifat Allah yang tadi kita sudah baca di dalam Yohanes 17 ayat 20 sampai 23 itu tadi ya. Saya kembali ke Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-23. Kalau kita memperhatikan di sana ada satu persekutuan, ada satu kesatuan yang mesra antara Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Ya, Allah di dalam Yesus, Yesus di dalam Allah, ketiganya itu menjadi satu yang tidak bisa dipisah-pisahkan oleh apapun. Itulah yang kita kenal dengan konsep Tritunggal atau Trinitas di dalam firman Tuhan. Jadi kesatuan di sini itu merupakan satu sifat Allah yang sangat-sangat mendasar. Ya, jadi pentingnya persatuan di sini yang pertama adalah karena persatuan mencerminkan sifat Allah. Allah itu tidak berdiri sendiri-sendiri. Allah Bapa sendiri, Allah Putra sendiri, Allah Roh Kudus sendiri, tidak seperti itu. Dalam konsep kita memahami Tritunggal. Tapi satu hakikat, di dalamnya ada 3 pribadi yang berbeda. Sekalipun berbeda tetapi tetap satu hakikat yang tidak bisa dipilah-pilah, yang tidak bisa dipisah-pisahkan satu dengan yang lain. Jadi kalau ada kesatuan hati di antara Bapak Ibu di tengah-tengah keluarga atau di dalam gereja atau di dalam komunitas-komunitas yang lain, maka itu mencerminkan sifat Allah. Setuju ya Bapak Ibu ya? Ya, jadi di dalam, mari kita mulai dari dalam keluarga. Harus ada kesatuan di sana. Setelah keluarga kuat, harus ada kesatuan di dalam gereja. Kalau kita bersatu, waduh, itu akan menjadi suatu hal yang sangat-sangat indah. Satu hal yang sangat luar biasa. Satu hal yang akan sangat memberkati banyak orang. Memberkati kita juga yang ada di dalamnya. Itu yang pertama Bapak Ibu. Jadi pentingnya persatuan. Yang pertama, persatuan mencerminkan sifat Allah. Lalu yang kedua, pentingnya persatuan membuat kita menjadi kuat dan tidak mudah terjadi perpecahan. Ya, ini pentingnya supaya kita membangun suatu persatuan atau yang disebut dengan kesatuan itu, supaya kita ini menjadi kuat. Kalau kita satu, kuat apa enggak sih Bapak Ibu? Kuat enggak? Kuat. Ya, benteng kita kuat, pertahanan kita juga kuat. Kalau ada musuh yang mau datang menyerang kita dari luar, tapi kalau kita punya kekuatan bersama, kita sama-sama maju, kita sama-sama menjadi satu, maka musuh itu juga akan sulit menembus kita. Gitu ya. Tapi sebaliknya ya, kalau misalnya kita kocar-kacir, kita apalagi ya, terjadi perpecahan di antara kita satu dengan yang lain, yang si A ke sana, yang si B maunya ke sini, yang si C-nya mau ke sana, gak ada kesatuan di situ. Ya, maka kita akan sangat-sangat rentan untuk terjadinya perpecahan. Banyak ya gereja yang pada akhirnya terpecah karena masalah-masalah seperti ini. Banyak gereja yang akhirnya menjadi tercerai-berai, tidak menjadi satu karena perbedaan-perbedaan pendapat yang seperti ini. Sekali lagi saya bilang, kita semua banyak. Masing-masing kita dengan pemikiran masing-masing. Masing-masing kita dengan pendapat, dengan pendiriannya. Tapi bagaimana kita mau menyatukan yang berbeda-beda itu menjadi
satu kesatuan. Itulah letaknya sebuah perbedaan yang pada akhirnya menjadi sangat-sangat baik dan indah di mata Tuhan maupun di hadapan sesama. Jadi perbedaan it's okay. Ya namanya juga manusia ya. Dalam keluarga aja, saya sama Pak Adi aja kadang berbeda pendapat banyak. Pendapat saya begini, Pak Adi maunya begini. Belum lagi kalau anak-anak juga terlibat, masing-masing dengan pemikiran dan pendapat. Tapi mari kita menyatukan yang berbeda-beda itu untuk menjadi satu. Supaya apa tujuannya? Supaya kita ini menjadi kuat. Jangan sampai jumlah kita sudah sedikit, enggak kuat lagi gitu ya. Waduh, itu menyedihkan ya Bapak Ibu ya. Yang sedikit ini mari kita bersatu padu supaya kita menjadi satu kekuatan yang benar-benar kuat, menjadi kompak, menjadi lebih solid, dan tidak ada perpecahan di antara kita. Ya. 1 Korintus 1 ayat 10. Mari kita melihat 1 Korintus 1 1 Korintus 1 pasal 1 ayat 10. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus supaya kamu apa Bapak Ibu? Seia, sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Amin. Amin. Ini bagian firman Tuhan yang sangat-sangat menguatkan kita dan sangat memberkati kita. Mari kita mulai dari keluarga. Sekali lagi saya kembali ke komunitas yang kecil. Ya, tidak ada terjadi perpecahan di dalam keluarga kita masing-masing. Garis bawahi ini ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai terjadi perpecahan apapun di tengah-tengah keluarga kita. Gitu ya. Tetapi apabila harapan itu tidak sesuai dengan kenyataan, maka yang masih ada, keluarga-keluarga yang masih ada harus tetap solid, harus tetap kuat. Sehingga perpecahan itu tidak akan terjadi lagi. Ya. Jadi penting di sini Bapak Ibu supaya kita memperhatikan hal-hal ini dengan sebaik-baiknya. Harus seia sekata. Menggabungkan semua pemikiran, ide, masukan, saran itu menjadi seia sekata. Sehingga kita seia sekata, sehati, sepikir, bergerak bersama-sama. Ya. Itu yang kedua, dengan adanya persatuan akan membuat kita menjadi kuat dan tidak terjadi perpecahan. Kalau kita seorang diri Bapak Ibu ya, saya coba menggambarkan atau memberikan ilustrasi. Kalau kita seorang diri saja berjalan, bergerak, melakukan berbagai macam hal, seorang diri saja, mungkin bisa, mungkin ya dalam tanda petik mungkin bisa. Tapi akan ada banyak hal yang terjadi juga. Mungkin karena tenaganya terbatas, pekerjaan yang dikerjakan tidak maksimal, ada orang lain yang mungkin berpotensi di situ tapi karena tidak ada kesatuan maka dikerjakan di sana. Ya, segala sesuatu yang kita lakukan pasti tidak akan maksimal. Tapi kalau kita bergerak menjadi satu teamwork ya, satu tim yang kuat, maka segala sesuatu pasti akan bisa teratasi dengan baik. Dan kekuatan kita juga akan semakin bertambah. Ya, karena kita menjadi satu di sana. Kita menjadi kuat. Dan jangan sampai terjadi perpecahan ya Bapak Ibu ya. Di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah gereja, mari kita jaga ini dengan baik. Ya, supaya jangan sampai ada perpecahan di antara kita. Kalau terjadi masalah pun, masalah itu pasti akan ada apa sih Bapak Ibu? Seberat-beratnya masalah pasti akan ada apa? Pasti akan ada apa? Saya pengen mendengar Bapak Ibu jawab. Akan ada penyelesaian, akan ada jalan
keluar. Akan ada yang namanya solusi. Jadi kalau ada masalah di antara jemaat, ada masalah Bapak Ibu dengan kami mungkin sebagai pelayan Tuhan, atau ada masalah di antara kita dengan Bapak Ibu majelis dan lain sebagainya, mari secara dewasa kita menyelesaikan itu bersama-sama. Jangan cepat-cepat ambil keputusan yang salah, jangan cepat-cepat ambil kesimpulan yang salah, kemudian pergi meninggalkan gereja. Karena nanti Bapak Ibu ketika pindah ke gereja yang lain pun, di situ pasti akan ada apa? Menemukan apa? Masalah juga di sana. Ya, yang namanya manusia hidup ini pasti akan ada masalah terus-menerus dalam kehidupan kita. Ya, tapi saya katakan tadi dan saya pertegas, yang namanya masalah itu tidak selamanya masalah. Masalah juga punya kadaluarsa. Bukan hanya makanan ya yang punya kadaluarsa. Tapi masalah pun itu pasti akan ada kadaluarsanya. Akan ada expirednya. Artinya akan ada jalan keluar. Akan ada solusi apapun dari setiap persoalan, masalah, tantangan, pergumulan yang Bapak Ibu dan saya hadapi. Gitu ya Bapak Ibu ya. Mari kita perkuat barisan kita. Mari kita perkuat keluarga demi keluarga yang sudah ada di tengah-tengah kita untuk menjadi satu kesatuan yang benar-benar kuat dan solid. Lalu yang ketiga, pentingnya persatuan, saya menulis di sini, kalau kita bersatu, ya, maka kita pasti akan bisa bergerak bersama-sama, melangkah bersama-sama. Melakukan segala pekerjaan akan menjadi lebih apa Bapak Ibu? Kalau kita kerjakan bareng-bareng, lebih ringan, lebih enteng, lebih enak kalau kita kerjanya bersama-sama. Gitu ya. Salah satu apa ya? Kayak yang apa ya, satu tradisi, bukan tradisi ya, tapi satu filosofi bangsa dan negara kita itu, bangsa dan negara kita ini terkenal dengan budaya gotong royong. Ya, benar ya, gotong royong itu kan artinya kita kerja bersama-sama, kita selesaikan bersama-sama, segala sesuatunya diselesaikan bareng. Ya. Nah, ini yang membuat kita kalau ada kesatuan, maka kita akan dapat melangkah bersama-sama juga. Ya. 1 Petrus 3 ayat 18. Coba kita lihat 1 Petrus pasal 3 ayat 18. 1 Petrus pasal 3 ayat 18. Oh, maafkan saya, ayat 18. 1 Petrus 3 ayat mohon maaf, sepertinya saya keliru di sini. Ada ayat yang sudah saya catat, yang sudah saya tulis, tetapi mungkin ada kekeliruan, saya mohon maaf. Tetapi intinya, mari kita tetap bersatu supaya kita dapat melangkah bersama-sama. Para murid, Bapak Ibu, kita kembali lagi ya, melihat contoh dari para murid. Setelah Yesus ditangkap, apa yang terjadi dengan para murid? Pada waktu Yesus mau disalibkan, dia sudah mengalami proses panjang penderitaan. Para murid apa yang terjadi? Mereka kocar-kacir, benar ya? Mereka pergi meninggalkan Tuhan. Tidak ada kesatuan di antara para murid. Mereka menjadi ciut nyalinya, mereka kemudian menjadi takut. Lalu Petrus, seorang Petrus loh ya, yang pada awalnya menggebu-gebu bilang kepada Tuhan, tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Tetapi pada waktu Yesus mengalami semua proses panjang penderitaan itu, Petrus yang justru menyangkal Tuhan hanya oleh perkataan seorang perempuan. Ya, yang mengatakan bahwa oh ini juga saya melihat dia setiap hari dengan Yesus. Kemudian Petrus mulai menyangkal dan seterusnya.
Para murid kocar-kacir Bapak Ibu. Mereka pergi meninggalkan Tuhan. Ada yang kembali ke pekerjaannya, lari bersembunyi dan seterusnya. Ya. Tetapi nanti setelah melewati semua proses itu, Yesus bangkit ya dari kubur, kemudian Yesus kembali menyatukan para murid. Yesus memberikan janji, memenuhi janji Roh Kudus ya kepada para murid. Di situ mereka bisa kembali kuat, kembali masuk dalam pelayanan secara bersama-sama. Nah, kita belajar dari hal ini supaya mari yuk bersama-sama kita dapat melangkah maju bersama-sama. Ya, ini pekerjaan Tuhan di gereja ini bukan pekerjaannya gembala sidang saja. Bukan hanya Bapak Ibu majelis saja. Tapi ini melibatkan kita semua, harusnya seperti itu. Melibatkan kita semua dan kita bisa memberikan dukungan terhadap segala pekerjaan Tuhan yang ada di gereja kita minimal ya Bapak Ibu ya. Dengan kita hadir setiap hari di dalam ibadah. Kalau ada ibadah online, aktiflah di sana. Kalau ada pengumuman ibadah keluarga, mari bersama-sama kita ikut. Minimal mari kita mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan dengan cara seperti ini. Makin hari kita makin setia ikut Tuhan. Amin. 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 Aminnya lemes ya. Makin hari mari kita makin setia mengikut Tuhan. Karena hidup Bapak Ibu dan saya pun makin hari kita menikmati berkat-berkat Tuhan. Jangan hanya mau berkatnya, tapi lupa kepada Sang Pemberi berkat. Ya, dua-duanya harus berjalan. Saya mau hidupku diberkati oleh Tuhan. Ya kita datang dulu dong kepada yang memberi berkat itu. Ya, jadi logika berpikirnya seperti itu. Kalau mau kita diberkati oleh Tuhan ya kita harus cari sumber berkatnya terlebih dahulu. Maka berkat itu pasti akan Tuhan curahkan, akan Tuhan berikan kepada kita. Bapak Ibu jangan khawatir ya. Jangan khawatir. Saya secara pribadi sudah banyak melewati hal-hal yang sulit dan itu juga sudah pernah saya saksikan beberapa kali. Tantangan hidup pasti ada. Kesulitan hidup pasti ada. Pergumulan-pergumulan hidup pasti ada. Selama kita hidup di dalam dunia hanya akan ada dua hal yang terus-menerus silih berganti terjadi di dalam hidup kita. Yaitu suka dan duka. Hanya itu aja Bapak Ibu. Kalau enggak suka ya duka. Kalau enggak duka ya suka. Itu aja yang akan berputar terus di dalam kehidupan kita. Sampai akhirnya kita menutup mata. Enggak ada yang lain. Ya. Suka duka silih berganti. Tapi bagaimana di saat-saat kita mengalami situasi yang sulit, ada tantangan, ada pergumulan, kita diuji, kita dilatih oleh Tuhan, kita diproses oleh Tuhan untuk iman kita makin bertumbuh lewat semua ujian-ujian itu. Ya, di situ kita mau untuk tetap setia kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Dan itu akan membuat kita menjadi lebih kuat, lebih punya iman yang kokoh. Karena kalau pada waktu yang lalu ketika kita sulit Tuhan telah menolong, maka saat ini ketika kita sulit lagi pasti Tuhan akan menolong kita. Belajar dari pengalaman-pengalaman masa lalu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu saya ini saksikan ini berulang-ulang kali, saya ceritakan juga kepada anak-anak murid saya ketika saya ngajar. Pengalaman iman, pengalaman rohani, berjalan bersama dengan Tuhan pada saat-saat sulit itu akan memberkati dan akan menguatkan satu dengan yang lain. Ya.
pernah mengalami nggak punya uang sama sekali, buat beli gas aja nggak bisa, ya harus masak pakai kertas, kumpulin kertas-kertas koran bekas, ya untuk bikin tungku, masak pakai itu. It's okay. Tuhan membentuk, Tuhan memproses dengan cara sulit seperti itu. Ya. Dan ketika bisa melewati semua itu, maka yang kita ceritakan adalah goodness of God. Kebaikan-kebaikan Tuhan. Ketika kita melewati masa-masa yang sulit itu tadi. Jadi mari Bapak Ibu, sekalipun ada tantangan, pergumulan, ujian-ujian apapun di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi sebagai jemaat Tuhan, jangan lupa untuk kita tetap kuat, tetap satu untuk bisa melangkah bersama-sama. Amin. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya. Dengan adanya persatuan membuat kita bisa lebih saling memperhatikan, peduli, hidup di dalam kasih satu dengan yang lain. Bapak Ibu bisa saling memperhatikan kok satu dengan yang lain. Kalau kami terbatas, apalagi saya memang menyadari betul saya sangat-sangat terbatas. Ya, Pak Adi juga mungkin terbatas. Bapak Ibu majelis juga terbatas. Mari kita belajar untuk membangun hal ini. Ini satu hal yang positif, satu hal yang sangat baik. Bapak Ibu jemaat bisa saling memperhatikan satu dengan yang lain. Ya, saling mendukung satu dengan yang lain. Kalau tahu ada yang sakit, Bapak Ibu boleh kok berkunjung. Boleh kok datang mendoakan. Ya. Boleh kok saling melayani. Bukankah itu konsep awal gereja mula-mula? Saling peduli, saling memperhatikan, saling berbagi kasih, makan bersama-sama. Sekalipun itu makanan yang sederhana. Ya. Sama seperti peribahasa Jawa ya. Mangan ora mangan sing penting kumpul. Ya kan? Kumpul itu kan menunjukkan apa Bapak Ibu? Menunjukkan persatuan. Menunjukkan kalau kita ini suka bersama-sama. Ya, jadi mari bersama-sama kita melakukan poin yang keempat ini. Dan yang terakhir, ini tadi sudah sempat saya singgung, jika ada kesatuan segala pekerjaan akan terasa lebih ringan. Ya, karena kita bekerja secara bersama-sama, kerja bareng-bareng, ada gotong royong di sana. Tidak kerja seorang diri. Ya. Tapi bersama-sama kita lakukan sebuah pekerjaan. Maka pekerjaan itu akan terasa lebih ringan dan selesainya pun pasti akan lebih cepat karena kita bekerja bersama-sama. Jadi pentingnya ini bagi kita ya Bapak Ibu. Memasuki tahun yang baru ini saya katakan meskipun sebentar lagi kita sudah mengakhiri bulan Januari ya, tanpa terasa ya Bapak Ibu ya. Saya guyon kemarin dengan Oma, saya bilang, Oma gak terasa ya 11 bulan lagi kita akan Natal. 11 bulan lagi kita akan Natal ya. Jadi masih lama. Jadi mumpung di awal tahun ini, mari kita kembali solid, kompak, satu. Menjaga persatuan, kesatuan di antara kita. Ya saling mendukung, melayani, mendukung juga pekerjaan pelayanan Tuhan yang ada di tempat ini. Setia kepada Tuhan, setia kepada gereja di mana Bapak Ibu beribadah dan menjadi anggota di dalamnya. Kesimpulan dari firman Tuhan pada pagi hari ini, sekalipun ada banyak tantangan di dalam kehidupan kita masing-masing, tetapi jangan melihat tantangan itu, rintangan itu sebagai satu hal yang bisa membuat kita tercerai-berai, terpecah belah, tetapi mari kita bersatu hati, seia sekata, seiring sejalan, melangkah maju, bergerak bersama-sama untuk pekerjaan Tuhan, untuk tetap setia melayani Tuhan dan memberikan segala yang terbaik untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan dimuliakan lewat pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini.